Selamat sore dan salam sehat. Bertemu kembali pada mata kuliah Konservasi Sumber Daya Perairan bagi mahasiswa semester 7 Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan. Pada perkuliahan minggu ini kita akan melanjutkan pembahasan modul 6 dengan topik perikanan dalam konteks kawasan konservasi perairan. Modul ini membahas tentang peranan kawasan konservasi perairan sebagai alat pengelolaan perikanan berkelanjutan. Tujuan dari pembelajaran modul ini diharapkan mahasiswa mampu memahami sejarah kesenjangan antara KKP dengan perikanan dan munculnya paradigma baru pendekatan ekosistem terhadap perikanan melalui pengembangan dan pengelolaan kawasan konservasi perairan. Dan yang kedua, memahami peranan KKP sebagai alat pengelolaan perikanan berkelanjutan. Pada minggu lalu sudah dibahas 2 materi dari 4 materi dari modul ini. Pada minggu ini kita akan membahas materi ketiga dan keempat, yaitu masing-masing kawasan konservasi perairan yang ramah terhadap nelayan dan beberapa studi kasus. Kita langsung ke materi ketiga, kawasan konservasi perairan yang ramah terhadap nelayan. Jadi secara tradisional, beberapa masyarakat adat dan nelayan tradisional telah mempunyai kearifan lokal yang menyerupai cara kerja kawasan konservasi perairan di dalam konteks perikanan berkelanjutan. Jadi beberapa masyarakat adat dan nelayan tradisional menggunakan peraturan lokal untuk melestarikan sumber daya ikan seperti misalnya pembatasan spasial atau area penangkapan, pembatasan alat penangkapan ikan tertentu yang ramah terhadap lingkungan, juga pembatasan musim penangkapan, dan juga pembatasan terhadap penangkapan spesies atau ukuran ikan tertentu. Nah, peraturan-peraturan seperti ini biasanya sangat efektif ya karena dibentuk berdasarkan pengetahuan, kepercayaan dan nilai-nilai lokal serta diimplementasikan melalui mekanisme dan lembaga tradisional yang sangat mengikat komunitasnya. Namun dalam perkembangannya karena jumlah komunitas atau jumlah nelayan semakin meningkat, nilai-nilai kearifan lokal seperti ini semakin meluntur. Nah, demikian juga semakin dominannya peran pemerintah pusat di dalam pengelolaan perikanan secara top-down, ini juga disinyalir menimbulkan hilangnya mata pencaharian dan marginalisasi komunitas nelayan dalam beberapa kasus. Nah, rejim manajemen perikanan top-down telah mengakibatkan hilangnya mekanisme pengelolaan perikanan tradisional. Intervensi-intervensi kebijakan yang secara top-down tanpa melibatkan pemangku kepentingan, khususnya masyarakat nelayan sendiri, ini seringkali mengakibatkan benturan di tingkat nelayan tradisional dan bahkan menimbulkan marginalisasi. Kawasan konservasi perairan atau mungkin taman nasional atau bentuk-bentuk kawasan konservasi lainnya yang diprakarsai oleh para konservasionis, terutama ahli-ahli konservasi dunia dan juga oleh manajer perikanan, dan beberapa diantaranya berdasarkan kebijakan internasional. Ini diimplementasikan dalam sebagian besar model top-down yang sering ditentang oleh nelayan dan komunitas lokal. Oleh karena itu, banyak terjadi kasus-kasus penolakan atau ketidaktaatan dari nelayan
dan komunitas lokal terhadap kebijakan-kebijakan konservasi yang bersifat top-down. Beberapa alasan penolakan nelayan, khususnya nelayan skala kecil terhadap pengembangan kawasan konservasi perairan top-down, ini umumnya berlipat tiga, ya, saling mempengaruhi. Alasan yang pertama adalah kebijakan KKP yang eksklusif. Jadi konservasi hanya ditujukan untuk konservasi. Itu yang disebut dengan kebijakan KKP yang eksklusif. Ini menyebabkan konsekuensi sosial dan ekonomi yang tidak diinginkan nelayan karena berdampak terhadap lingkungan dan terhadap hilangnya mata pencaharian dan mendorong kemiskinan, hilangnya hak pemanfaatan sumber daya, dan konflik masyarakat. Nah, perancangan KKP yang hanya merupakan kenikmatan perencana terhadap pengetahuan konservasi, jadi hanya mementingkan dari segi teknokratik, ya, dan mengabaikan semua nilai serta kebutuhan nelayan lokal atau masyarakat yang bergantung langsung pada sumber daya untuk mata pencaharian dan kelangsungan hidup mereka. Jadi pada kasus-kasus terdahulu banyak kawasan konservasi, misalnya dalam bentuk taman nasional atau taman wisata alam, itu dirancang hanya untuk berupa istilahnya kenikmatan perencana atau inisiatornya tanpa memperhatikan kebutuhan dari nelayan dan masyarakat yang bergantung kepada sumber daya. Yang kedua, alasan yang kedua, KKP top down, jadi kebijakan KKP yang bersifat top down sering mengakibatkan marginalisasi kelompok rentan dari proses tata kelola kelautan. Jadi dalam proses pengelolaan kawasan konservasi, termasuk di dalamnya juga ada aspek perikanan, ini kelompok-kelompok rentan, ya, seperti nelayan kecil itu diabaikan dalam proses tata kelola. Seringkali tidak diperhitungkan aspirasi dan kebutuhannya. Alasan yang ketiga, tujuan konservasi dari KKP top down sering tidak dikomunikasikan dengan baik sehingga tidak dipahami oleh nelayan lokal. Jadi sering ini juga menjadi penolakan karena masyarakat menganggap bahwa konservasi itu semata-mata perlindungan dan tentu dalam konteks ini nelayan akan merasa dikurangi aksesnya terhadap sumber daya. Seringkali juga sonasi atau sistem sonasi dari kawasan konservasi perairan tidak dipahami oleh masyarakat karena kurangnya komunikasi. Dalam beberapa dekade terakhir, ada sejumlah perbaikan penting pada kebijakan dan praktek KKP yang dapat meningkatkan proses dan atau hasil KKP dalam konteks perikanan, terutama KKP yang diinisiasi melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jadi sejak masuknya berdirinya Kementerian Kelautan dan Perikanan menginisiasi KKP, muncullah paradigma baru di dalam konservasi sumber daya perairan, termasuk dalam pengembangan KKP, sehingga dulu ada istilah kawasan konservasi laut daerah atau KKP yang dikelola oleh daerah, yang dalam proses pembentukannya itu sangat kuat melibatkan para pemangku kepentingan setempat, khususnya masyarakat nelayan. Dalam kebijakan seperti ini, KKP telah mengemban mandat pembangunan berkelanjutan yang luas, baik berkelanjutan secara ekologis, sosial budaya, maupun ekonomi.
Jadi dalam konteks KKP, perikanan pembangunan berkelanjutan itu adalah menyeimbangkan antara keberlanjutan ekologis dari segi lingkungan dan sumber daya, sosial budaya, ya, dan ekonomi. Termasuk penekanan pada KKP multiguna yang menggabungkan nilai-nilai berbagai pemangku kepentingan, artinya kebutuhan aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan yang mendukung pembangunan lokal dan yang bertujuan untuk menghasilkan manfaat perikanan serta meningkatkan ketahanan ekosistem. Jadi dalam KKP paradigma baru ini sudah terintegrasi mandat dalam pengembangan KKP untuk perikanan berkelanjutan di samping untuk meningkatkan ketahanan ekosistem melalui perlindungan-perlindungan. Kita lanjutkan materi keempat, beberapa studi kasus KKP ramah terhadap nelayan. Artinya KKP memberi ruang dan manfaat bagi nelayan setempat. Pertama, kasus no-take area atau area larang ambil yang ditetapkan di Great Barrier Reef, di Taman Nasional Laut Great Barrier Reef di Australia. Jadi di Taman Laut Great Barrier Reef Australia, Great Barrier Reef ini adalah barrier reef terumbu karang penghalang terpanjang ya di dunia. Nah, pada tahun 2004 pihak Taman Laut Great Barrier Reef ini mendesain kembali zonasi area larang ambil. Ya, area larang ambil itu adalah yang titik-titik ya, no-take area atau area larang ambil atau istilahnya zona inti. Ya, zona inti ditingkatkan dari 4,6% area taman laut menjadi 33,3% dari total area taman laut ini. Nah, dengan ditingkatkannya no-take area, ternyata ada banyak bukti sekarang bahwa di dalam NTA, di dalam area larang ambil ini, ada lebih banyak ikan target daripada di luar NTA. Jadi kelimpahan ikan meningkat. Ya. Nah, spesies target dalam NTA ini juga memiliki ukuran dan distribusi usia yang luas. Lebih banyak jantan dan betina yang lebih dewasa atau lebih besar. Oleh karena itu, ini akan sangat mendukung ya perikanan melalui limpahan. Ingat itu sudah kita pelajari tentang spillover dari no-take area. Nah, dari hasil studi, kontribusi NTA untuk mempertahankan perikanan di Great Barrier Reef ini adalah adanya efek positif pada limpahan spesies ikan target ke area penangkapan. Jadi dengan melimpahnya ikan-ikan target, ikan-ikan yang ikan-ikan untuk tujuan penangkapan ikan di no-take area atau area larang ambil ini akan memberikan efek positif pada meningkatnya limpahan ikan keluar ke daerah penangkapan. Berikutnya adalah fekunditas ikan, ya, jadi fekunditas ikan, telur ikan, ya, dan ekspor larva juga meningkat ke area penangkapan. Jadi nanti telur dan larva yang diekspor keluar ke area penangkapan ini juga akan tumbuh menjadi ikan besar untuk ditangkap di area penangkapan. Sedangkan di no-take area ini adalah pabriknya, ya, tempat berkembang biaknya. Kualitas habitat juga akhirnya meningkat. Jadi inilah peran penting dari no-take area terhadap perikanan berkelanjutan di dalam kawasan konservasi perairan.
Kasus yang kedua, mungkin kita bisa belajar dari Taman Nasional Karimun Jawa, Jawa Tengah ya. Nah, Taman Nasional Karimun Jawa ini dihuni oleh sekitar 10.000 lebih orang, di mana 70% adalah nelayan, dengan perikanan target umumnya adalah ikan-ikan dasar, kerapu, ada juga makeral, kakap, ya, teripang, lobster, ikan teri, dan ekor kuning. Keuntungan ekonomi langsung bagi masyarakat lokal dari kegiatan perikanan telah bernilai lebih dari 700.000 US dollar per tahunnya, ya, dari penelitian Nababan dan kawan-kawan tahun 2010. Namun pada tahun 2004 sampai 2009 terjadi penurunan biomasa ikan sebagai akibat penangkapan yang berlebihan. Terjadi overfishing. Nah, sebagai respon terhadap masalah ini, Otoritas Taman Nasional, dalam hal ini Balai Taman Nasional Karimun Jawa, melakukan beberapa langkah kunci dalam upaya untuk membalikkan penurunan sumber daya ikan ini. Jadi pertama, melarang muroami. Kemarin sudah kita bahas, muroami ini alat penangkap ikan yang sangat tidak ramah lingkungan karena dia digunakan di area terumbu karang dengan cara memukul-mukul karang untuk supaya ikan keluar dari persembunyiannya. Kemudian merancang kembali rencana sonasi Taman Nasional dengan nelayan bersama-sama, ya, dan beragam input dari pemangku kepentingan. Jadi mendesain kembali sonasinya. Ya. Kemudian memprakarsai pendekatan manajemen berbasis hak, di mana hanya nelayan lokal yang memiliki akses ke spesies yang ditunjuk melalui serangkaian pengendalian. Jadi tidak boleh nelayan luar yang masuk menangkap ikan, ya, dengan pengendalian yang ketat oleh pihak Taman Nasional. Nah, nelayan secara aktif berpartisipasi dalam patroli bersama, ya, menerapkan nomor telepon hotline, ya, unik bagi masyarakat untuk melaporkan jika terjadi pelanggaran yang ditemui atau kegiatan yang berpotensi merusak perikanan lokal. Jadi ada peran serta masyarakat di dalam pengawasan. Nah, kepatuhan nelayan terhadap NTA, no-tax area atau zona inti, telah meningkat 40% sejak tahun 2010. Jadi ada peningkatan kepatuhan. Dan nelayan lokal sudah melaporkan peningkatan kelimpahan beberapa jenis ikan target hingga 10%. Jadi ada peningkatan kelimpahan ikan dengan adanya kepatuhan dari nelayan untuk menaati tidak menangkap ikan di NTA, no-tax area, atau di dalam zona inti. Kasus ketiga, kita coba lihat juga di Malaysia, ya, KKP sebagai alat manajemen perikanan berbasis ekosistem di sepenanjung Malaysia. Nah, pada tahun 1990, sebagai reaksi terhadap tren penurunan kelimpahan ikan, pemerintah Malaysia memulai inisiatif pengelolaan perikanan berbasis ekosistem dan mendirikan suatu kawasan konservasi di sepenanjung Malaysia. Tujuan utama pembentukan KKP ini adalah untuk meningkatkan sumber daya perikanan melalui perlindungan habitat kritis untuk berkembang biak, tempat tinggal, dan pertumbuhan spesies ikan-ikan target, ikan-ikan yang menjadi sasaran penangkapan. Hingga saat ini ada 42 KKP di semenanjung Malaysia. Ya, struktur tata kelola melibatkan lembaga pemerintah federal karena di Malaysia adalah negara bagian, ya, ada negeri istilahnya. Di sana ada pemerintah pusat, ya, federal, dan ada pemerintah daerah atau lokal. Sejak tahun 2003, pemerintah telah membebankan biaya masuk kepada siapapun yang memasuki KKP. Jadi ada
apa istilahnya entry fee, ya, ada biaya masuk, dan pendapatan yang dikumpulkan dari biaya masuk ini pada saat ini telah mampu menutupi 40% dari biaya pengelolaan KKP. Jadi melalui entry fee ini diperoleh dana untuk membiayai pengelolaan KKP, termasuk untuk patroli, pengawasan, pengendalian, dan lain-lain. Tujuan untuk meningkatkan stok ikan dalam KKP tercapai sebagian dalam 5 tahun. Jadi tujuan untuk meningkatkan stok ikan ini sudah tercapai sebagian dalam 5 tahun. Yaitu berupa pemulihan spesies pelagis kecil, dan dalam 10 tahun ada pemulihan ikan yang ditandai lebih tingginya dalam rantai makanan. Kemudian pemulihan kelimpahan ikan di dalam KKP ini berkontribusi pada limpahan ke wilayah sekitarnya atau spillover, ya, ke wilayah sekitarnya, dan akibatnya setelah sekitar 10 tahun KKP ditetapkan, tingkat penerimaan dan dukungan dari komunitas nelayan semakin meningkat. Karena KKP telah nyata dapat berkontribusi terhadap peningkatan stok ikan di dalam KKP. Nah, jadi seperti ini pada peta ini, jadi ada 42 buah KKP yang telah didirikan di Malaysia, ya, untuk pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Kuncinya adalah bagi Malaysia ini dalam pengelolaan KKP adalah diperolehnya biaya dana dari pengelolaan KKP ini untuk menutup atau membiayai sebagian dari upaya pengelolaan KKP, terutama dalam pengawasan, pengendalian untuk meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap aturan-aturan, khususnya adalah perlindungan di no-take area, ya, di area larang ambil. Jadi sekianlah materi kuliah sore hari ini. Kita akan ketemu pada sesi diskusi. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.